Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali berjumpa di podcast Bright Indonesia lewat lembar acara Kurma Kupasan Risalah Ramadan. Dan terima kasih pula Brighters tak henti-hentinya untuk menyaksikan podcast kami dan mendengarkan radio kami di acara Kurma. Dan hari ini kembali saya Samsumantri bersama Saya Usman Ibnu Amir. temani Brighters yang semoga tidak memberikan rasa bosan ya. Karena apa ya, kadang-kadang dalam obrolan kita di entah apa nih ya, nggak tahu juga lah. Tapi yang pasti ada hikmah di balik itu semua. Seperti itu Betul, Pak ya. betul. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz sendiri melihat apa yang terjadi dikatakanlah ini dengan perkembangan teknologi. Ada tanggapan-tanggapan miring tentang hal-hal yang sifatnya contoh lah ya, paling mudah sekali di sini julukan-julukan dari masing-masing perpolitikan atau partai, kita nggak tahu nih, kita bisa politik ini. Sebenarnya kita nggak boleh Pak. Tapi kalau saya mengarah kepada imbasnya, ada saling ejek di situ, ya kan? Konteksnya adalah mengolok-olok ya. Dan tentunya dari Pak Ustadz barangkali pernah menyaksikan seperti itu, bagaimana Pak Ustadz? Ya, terima kasih Mas Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Perkembangan teknologi mengakibatkan dua hal. Pertama, mengakibatkan kebaikan. Yang kedua, mengakibatkan keburukan. Mengakibatkan kebaikan udah nggak usah disebutkan karena memang kita sendiri merasakannya. Tapi di sisi yang lain, teknologi mengantar seseorang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Di antaranya karena saking canggihnya informasi, apa yang terjadi di nun jauh di sana bisa langsung kita saksikan, sebaliknya juga sama. Nah, di satu sisi nih media menjadi alat untuk bahasanya membuli, mengolok-olok, mencemooh. Nah, dari sini agama harusnya jadi filter. Pelanggaran itu tidak perlu terjadi kalau memang manusianya berpegang teguh kepada agama. Dalam arti melaksanakan aturan agama yang dianutnya, termasuk agama kita, agama Islam. Karena kita jangan sampai menyalahkan teknologi, alat. HP atau media yang lain itu kan cuma sekedar alat. Tergantung siapa yang memegangnya, menggunakannya. Nah, yang fenomena yang sekarang terjadi, umpama di medsos nih, membuli seseorang, kemudian menyebut dengan sebutan baik pribadi maupun kelompok. Ya, intinya itu gelar yang jelek. Ada lagi yang udah nggak, bukan rahasia umum. Istilah cebong. Cebong. Ada lagi, ada istilah kadrun. Ya Allah ya Rabbi. Pokoknya sebutan yang jelek lah. Padahal Al-Quran sudah menegaskan wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberikan gelar yang buruk, memanggil dengan gelar yang buruk. Jadi agama Islam melarang satu, memanggil seseorang dengan panggilan-panggilan yang kalau dipanggil orang yang dipanggilnya malah tersinggung, terhina dan marah. Gelar-gelar yang buruk. Yang kedua,
agama Islam melarang seseorang menghina, merendahkan, meremehkan orang lain, baik pribadi maupun kelompok. Nah, itu semua dalam rangka menciptakan kedamaian dan perdamaian antara sesama manusia. Nah, kita nih yang nyata-nyata sekali kasus tawuran anak sekolah. Pemicunya kan kadang-kadang sederhana. Dalam arti sederhana gini, bahasanya saling ngatain, atau saling mengejek lah. Saling mengejek. Ini sekolah anu ngejek sekolah ini, nggak terima, manggil temennya saya ngejek, akhirnya kan jadi tawuran. Gitu. Kasus yang ada di media ini mengejek, meremehkan seseorang, nggak terima, saling ajak, akhirnya saling lapor, saling menjebloskan ke penjara. Nah, kapan kita ini mau damainya seperti itu? Makanya fenomena yang terjadi sekarang, media itu jadikanlah alat untuk kebaikan. Gitu. Jadi tergantung kitanya. Jangan dijadikan alat untuk keburukan dan kejahatan apalagi. Nah, ini bagaimana caranya? Ya kembali ke diri kita. Agama harus dijadikan pegangan supaya nggak terjadi itu. Itu adalah sesuatu yang menjadi keprihatinan kita ya. Terhadap perilaku baik individu maupun kelompok yang sebenarnya di sini agama atau katakanlah Islam sudah memberikan sebuah penjabaran bahwa untuk menciptakan suasana atau menciptakan sebuah kedamaian, ya kan, keharmonisan, tidaklah untuk melakukan seperti itu. Tapi memang tidak bisa juga kita pungkiri, Pak. Yang terlihat, yang terjadi ya seperti apa yang Bapak sampaikan tadi kan, yang terkadang kita suka lupa kan, Pak. Ya kan, entah itu karena gesekan, entah itu karena kita memang merasa tertantang, kita dulu pernah ditantang lagi, kita nantang lagi kan begitu, contoh kecil seperti itulah. Apa yang menjadi paling penting bakal kita bisa mengatasi hal seperti itu? Kuncinya adalah di diri kita nih. Yang paling pokok jangan merendahkan, menghina orang lain. Itu kan artinya kita merendahkan dan menghina orang lain, merasa diri lebih dari yang dihina, merasa diri lebih hebat, lebih bagus daripada orang yang dicemoohkan. Nah, disinilah letaknya larangan untuk membanggakan diri dan takabur. Nah, jadi kuncinya adalah sikap kita ini. Ada nggak rasa bangga dan meremehkan orang lain? Kunci satu. Yang kedua, itu kalau seandainya kita kebetulan posisinya dihina, dibully, diremehkan. Kita yang jadi korban di sini. Jadi kan korban. Nah, kita lihat kalau memang tingkat penghinaannya kan ada istilah pencemaran nama baik. Ya udah, agama sudah menganjurkan tahan emosi, maafin. Tapi kalau memang tingkatnya udah sampai pencemaran nama baik, kan ada solusi untuk dilaporkan. Jadi kunci yang kedua, kendalikan hawa nafsu. Kendalikan hawa nafsu. Nah, dua kunci ini bisa ditempuh dengan ibadah puasa yang baik. Ibadah puasa yang baik mengajarkan manusia untuk rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Kenapa? Karena kita sadar sesadar-sadarnya, apa sih yang dibanggakan manusia? Baru jam 12 nggak makan nggak minum udah lemes. Karena puasa tadi. Ya. Jadi itu mendidik. Puasa itu mendidik menjadi manusia yang tawadhu, rendah hati. Kalau begitu apa yang harus dibanggakan? Orang kita nggak berdaya begini kok, apalagi udah menjelang maghrib. Nah, kan? Kemudian itu jadi puasa mendidik manusia agar jangan sombong dan angkuh, takabur.
puasa mendidik manusia untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Jangankan yang haram, yang halal aja kita bisa nahan. Minuman halal dan punya kita, tapi kita tahan. Karena memang lagi puasa. Makanan halal dan milik kita asli halal, tapi kita tahan, ditunggu waktunya. Kita mampu mengendalikan yang halal. Apa nggak bisa mengendalikan yang haram? Nah, kalau kita udah bisa mengendalikan seperti itu, insya Allah ketika nanti ada orang yang membuli kita, mencomohkan kita, ya tahan, nggak usah dibalas. Ya pembalasannya adalah laporkan saja kalau memang sampai tingkat ke pencemaran. Jadi nggak usah nih diejek-ejek lagi. Ini ya lagi. Gak usah dilayanin lah gitu. Gak usah dilayanin gitu. Capek gitu. Jadi itu hasil puasa seperti itu ya, mengendalikan hawa nafsu gitu. Ya. Ada yang bisa kita petik di sini bahwa untuk menjadi kita menjadi orang tangguh dalam kita memiliki pandangan, pemikiran, juga hati di sini, puasa adalah salah satu obat yang teramat mujarab, karena di situ ya kita bisa melihat ya Pak segi kekurangan kita. Begitu. Jangan jadikan kita karena puasa dan karena godaan setan, ejekan atau orang yang mengolok-olok kita menjadi salah satu kita jadi dendam juga, ingin membalas kan kayak gitu ya kan. Kadang-kadang kan seperti itu Pak. Itu namanya nggak bisa mengendalikan. Tidak bisa mengendalikan. Padahal ngendaliin kopi bisa, nggak mau minum. Dan itu halal. Enggak Pak, kalau di lapangan kan berbeda Pak. Kita bawa motor nih, ada mobil ya kan. Tahu nih enggak motor kita nih nyerempet mobil dia ya kan, padahal kita ngindarin lubangnya enggak, dibuka kaca, lu apa lu, itu dia kan maki-maki gitu. Itu bagian kecil kan seperti itu. Berarti benar bahwa segala sesuatu pengendalian diri. Baik Pak Usman, terima kasih sekali. Sama-sama. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Tentunya Brighters masih mampu dong ya untuk bertahan sampai berbuka puasa. Tetaplah dalam kondisi sehat walafiat dan semoga saja pertemuan kita hari ini membawa arti. Saya Sam Sumantri bersama saya Usman Ibnu Amir pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.